kelompok 6 akan membahas tentang dampak penjajahan Jepang terhadap Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Seraz. Nama saya Lilis Aulia. Nama saya Farid. Nah, kita akan membahas ini dampak di bidang sosial. Yang pertama di bidang sosial, menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua, memobilisasi bangsa Indonesia untuk kepentingan Asia Timur Raya. Oleh karena itu, bagi orang Eropa, terutama orang Belanda dan Indo, keturunan campuran bangsa bumi Barat dan Eropa. Pada masa awal penjajahan Jepang, orang-orang di Eropa termasuk Belanda dan Indo secara beberapa Tionghoa ternyata menjadi sasaran amukan penduduk lokal. Saat Jepang mulai berkuasa, pejabat kolonial yang berasal dari Eropa disingkirkan, namun orang Indonesia dipertahankan bahkan dipromosikan. Mereka dapat menduduki hanya untuk orang Eropa. Di sisi lain, hal ini menjadikan mereka sebagai kolaborator Jepang, yang dimana terdapat penghapusan sistem pemerintahan kolonial Belanda dan penghapusan partai politik dengan organisasi yang dikehendaki oleh Jepang. Selanjutnya yang ketiga ada dampak di bidang budaya dan pendidikan. Yang pertama, karya sastra yang berbahasa Indonesia juga berkembang di masa penjajahan Jepang. Terus karya-karya itu misalnya berupa cerita bersambung, cerita pendek, dan sajak yang dimuat dalam media massa yang disponsori oleh Jepang seperti majalah The Jawa Baroe. Dari segi pendidikan Jepang menyederhanakan sistem persekolahan. Jika di masa penjajahan Belanda, pendidikan formal sistem persekolahannya sangat rumit dan diatur berdasarkan ras. Jepang menyederhanakan sistemnya, dan mereka juga membangun sekolah tinggi yang dimana pelajaran dan mahasiswa diberikan latihan militer yang dianggap lebih penting bagi Jepang. Selanjutnya ada dampak di bidang militer yang akan dibacakan oleh Syarad. Nah, untuk dampak di bidang militer sendiri, Jepang juga mendirikan sekolah militer di berbagai tempat untuk melatih orang Indonesia yang tergabung dalam organisasi militer. Beberapa di antaranya yaitu ada PETA, Pembela Tanah Air, lalu ada Heiho, Prajurit Pembantu Jepang, organisasi semi militer di antaranya Seinetan, Barisan Pemuda Indonesia, Keibunan, organisasi keamanan. Lalu ada di nomor 5 ada mobilisasi perempuan dan tenaga kerja pada masa penjajahan. Pada kaum perempuan juga dimobilisasi melalui organisasi yang disebut sebagai Fujinakai. Para perempuan dalam organisasi ini diberikan kesempatan untuk berorganisasi namun tetap di bawah pengawasan Jepang. Selanjutnya ada dampak positif yang akan dibacakan oleh Faris. Dampak positifnya, jadi Penjajahan Jepang di Indonesia juga meningkatkan dampak positif dapat dirasakan hingga saat ini. Misalnya saat ini dalam bidang yang sistem lari fenomen mengikuti garis lurus dalam penanaman padi. Dalam periode singkat penjajahan Jepang di Indonesia, hubungan antara orang Indonesia tidak selamanya buruk. di dampak lingkungannya, selain itu Jepang juga melakukan pembangunan infrastruktur, lalu ada pemanfaatan lahan secara efisien, dan yang ketiga ada perataan wilayah. Mungkin sampai situ aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Warahmatullahi wabarakatuh.